Halo semua, jumpa lagi di video kita ya. Video kita kali ini adalah mengenai topik bahasan sel volta. Ini adalah materi pelajaran kimia di kelas 3. Nah, adapun video kita ini menitik beratkan kepada penerapan rumus-rumus untuk penyelesaian soal, begitu ya. Jadi tidak ke teori-teorinya, tetapi ini lebih menitik beratkan kepada konsep-konsep dasar dan penerapannya di soal-soal. Oke, kita lihat langsung saja kita bahaskan mengenai sel volta. Dalam sel volta itu ada istilah yang penting kamu ketahui. Yang pertama adalah Crow. Crow itu apa? Crow itu adalah katoda. Ya, katoda itu dia mengalami reaksi reduksi, anoda dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, berarti dalam hal ini kalau dikatakan reduksi itu adalah penurunan bilangan oksidasi dan oksidasi adalah kenaikan bilox. Itu dulu yang pertama yang harus kita pahami. Kemudian yang berikut ada juga istilah kepan. Kepan itu apa? Kepan adalah katoda positif, anoda negatif. Atau kalau kita jabarkan itu berarti katoda itu adalah elektroda positif, kemudian anoda adalah elektroda negatif. Ya, itu yang pertama yang harus kita pahami dalam sel volta. Yang berikut adalah mengenai enol sel. Enol sel itu dirumuskan sebagai enol reduksi dikurang enol oksidasi. Nah, tadi kan kita sampaikan bahwa yang mengalami reduksi adalah di katoda, yang mengalami oksidasi adalah di anoda. Maka rumus ini bisa kita buat lagi menjadi enol sel itu adalah enol katoda dikurang enol anoda. Nah, kemudian yang berikut adalah katoda itu positif, anoda negatif. Berarti enol sel juga bisa kita rumuskan sebagai enol yang lebih positif atau enol yang lebih besar dikurang enol yang lebih kecil. Dalam hal ini nanti kalaulah misalnya nilai enol selnya positif, maka reaksi itu dikatakan sebagai reaksi spontan atau reaksi yang berjalan dalam keadaan standar. Begitu ya. Oke. Yang berikut yang akan sering ditanyakan dalam sel volta itu adalah mengenai notasi atau diagram selnya. Notasi sel itu atau diagram sel itu sering dituliskan dengan oksidasi jembatan garam reduksi. Dalam hal ini berarti kamu tulis dulu siapa yang mengalami oksidasi, kemudian jembatan garam, siapa yang mengalami reduksi. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal. Di sini ada enol Zn senilai minus 0,76 volt dan kemudian enol Cu senilai positif 0,36 volt. 34 volt, Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa yang memiliki enol paling besar adalah si Cu. Maka Cu tentu adalah yang mengalami reaksi reduksi, begitu ya. Dan Zn-nya mengalami reaksi oksidasi. Dalam hal ini kalau misalnya kita disuruh untuk mencari enol selnya, maka enol sel sama dengan enol si Cu kurang enol Zn. Seperti rumus yang tadi, enol yang lebih besar dikurang enol yang lebih kecil, begitu. Nah, ini kalau kita cari berarti positif 0,34 dikurang minus 0,76 hasilnya positif 1,1. Nah, karena dia positif berarti reaksi berlangsung spontan. Begitu ya. Kemudian, yang berikut adalah tadi kita sudah sepakat bahwa si Cu itu mengalami reaksi reduksi. Maka kalau misalkan kita disuruh untuk membuat reaksi reduksinya berarti reduksi dari Cu itu adalah Cu2 positif ditambah 2 elektron menjadi Cu. Kenapa bisa ini reduksi? Coba kita lihat. Bilangan oksidasi Cu dalam Cu2 positif kan positif 2 nih. Kemudian bilangan oksidasi Cu dalam Cu 0. Berarti dari positif 2 ke 0 turun ya. Maka benar dia adalah reaksi reduksi. Kemudian yang berikut si Zn mengalami reaksi oksidasi. Maka kita buatkan reaksi oksidasinya. Reaksi oksidasi Zn adalah Zn menjadi Zn2 positif ditambah 2 elektron. Nah, kemudian
Misalnya kita disuruh untuk membuat reaksi totalnya atau redoksnya, itu berarti di sini reaksinya adalah Cu2 positif ditambah Zn menjadi Cu ditambah Zn2 positif. Itu adalah reaksinya. Nah, kemudian kalau misalnya kita diminta untuk membuat notasi atau diagram selnya. Nah, ini yang pertama kita tuliskan adalah oksidasi ya. Nah, kita lihat di sini yang mengalami oksidasi adalah Zn. Maka kita tuliskan Zn menjadi Zn2 positif jembatan garam reduksi. Reduksinya si Cu. Berarti Cu2 positif menjadi Cu. Ya, ini dia yang perlu kamu ketahui di awal untuk sel volta. Nah, mungkin video kita sampai di sini dulu. Nanti akan kita bahaskan lagi materi-materi selanjutnya, baik itu mengenai sel volta, kemudian deret volta juga nanti, dan sel elektrolisis. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam.